Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen laboratorium. Di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas kelompok yang sudah diberikan pada minggu kemarin. Adapun soal teman-teman bisa akses sendiri dan bisa lihat sendiri di Elena karena di Elena sudah tersedia. Baik, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Maulidia Farfiadillah, yang kedua ada Adelia Sulistiana, dan yang ketiga ada Sona Aulia Salsabila. Untuk materi pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, dari soal yang ditanyakan adalah informasi mengenai MSDS, bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada Fe atau besi. Nah, informasi MSDS di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian yang kedua adalah sifat fisika dan sifat kimia dari Fe, di mana keadaan fisiknya itu solid atau padat, kemudian penampilannya itu berwarna hitam keabu-abuan, kemudian titik didihnya 2750 derajat Celcius, titik beku atau titik lelehnya 1535 derajat Celcius, kemudian tekanan uapnya 1 mm Hg, kepadatan uapnya tidak tersedia, kemudian kelarutannya tidak larut dalam air, dan tingkat penguapannya diabaikan. Kemudian bahaya dan penanganannya di sini sudah ada, teman-teman bisa baca. Nah, kemudian yang kedua ada HNO3, di mana MSDS name-nya adalah nitrik acid. Nah, ini ada informasinya, teman-teman bisa lihat. Dan kemudian untuk sifat fisika dan sifat kimia dari HNO3, keadaan fisiknya adalah liquid atau cairan. Kemudian penampilannya itu jelas, kekuningan, kemudian titik didihnya 86 derajat Celcius, titik beku atau titik lelehnya min 42 derajat Celcius. Kemudian untuk tekanan uapnya 51 mm Hg, kemudian kepadatan uapnya 2,17 atau di udara itu sama dengan 1, kelarutannya larut dalam air dan tingkat penguapannya tidak tersedia. Kemudian bahaya dan penanganannya di sini juga ada, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah Aquades, di mana MSDS name-nya adalah Aquades, kemudian di sini ada informasinya, kemudian adalah sifat fisika dan sifat kimia dari Aquades, di mana keadaan fisiknya adalah liquid atau cairan, kemudian penampilannya tidak berwarna, titik didih titik beku atau titik lelehnya 0,0 derajat Celcius, pH-nya 6 sampai 8 pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian kepadatan relatifnya 1000 per gram cm kubik pada 33,98 derajat Celcius. Kelarutan airnya benar-benar larut dan tekanan uapnya tidak ada data yang tersedia. Kemudian bahaya dan penanganannya di sini juga ada, teman-teman bisa baca sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah KCNS. Untuk MSDS name-nya adalah potasium thiacyanate. Nah, dilanjut sifat fisika dan sifat kimianya. Untuk keadaan fisiknya di sini adalah kristal. Kemudian penampilannya itu tidak berwarna atau berwarna putih. Kemudian titik didih 500 derajat Celcius, titik beku atau titik leleh 170 sampai 179 derajat Celcius, kelarutannya larut dan tingkat penguapannya diabaikan. Kemudian bahaya dan penanganan dari KCNS ini sendiri bisa teman-teman baca. Kemudian yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Adelia Sulistiana. Kepada Adelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu yang ditanyakan di soal adalah larutan yang dibutuhkan. Yang pertama ada larutan Fe13 dengan konsentrasi 1 kali 10 pangkat min 3 molar dan perkiraan volume yang dibutuhkan yaitu 40 ml. Untuk menghitung perkiraan volume, yaitu dengan menjumlahkan dari yang percobaan 1 sampai dengan percobaan 10. Contohnya larutan Fe13 ini dari percobaan 1 4 sampai percobaan 10 itu 4, kalau dijumlahkan semua yaitu hasilnya 40 ml. Yang kedua ada larutan HNO3 dengan konsentrasi 4 molar dan perkiraan volume yang dibutuhkan 10 ml. Caranya sama ya untuk menghitung perkiraan volumenya. Yang ketiga, Aquades dengan perkiraan volume 30 ml. Yang keempat, ada larutan KCNS dengan konsentrasi 4 kali 10 pangkat min 3 molar dan perkiraan volume yang dibutuhkan yaitu 30 ml. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu peralatan gelas yang dibutuhkan. Yang pertama ada beker glass. Beker glass berukuran 50 ml berguna untuk menyimpan larutan Fe13. Juga ada beker glass ukuran 10 ml berguna untuk menyimpan larutan HNO3. Beker glass ukuran 30 ml disediakan dua, yang satu untuk menyimpan larutan KCNS dan satunya lagi untuk menyimpan larutan Aquades. Selanjutnya, yang kedua yaitu pipet ukur berukuran 5 ml. Fungsinya yaitu untuk memindahkan cairan atau larutan dari pipet ke wadah lainnya yang sudah disiapkan. Pengambilan cairan atau larutan akan lebih teliti dan tepat jika menggunakan pipet ukur. Untuk dapat mengambil cairan atau larutan, biasanya menggunakan
Biasanya penggunaan pipet ukur ini dipasangkan dengan rubber bulb. Rubber bulb berfungsi agar cairan atau larutan mudah masuk ke dalam badan pipet ukur. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada labu ukur ukuran 10 ml. Labu ukur berfungsi untuk pengenceran larutan. Selain pengenceran larutan, alat ini juga bisa digunakan untuk membuat larutan. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Adel. Kemudian yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Sona Aulia. Kepada Sona Aulia saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya yang ditanyakan yaitu mengenai prosedur pembuatan larutan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat sendiri, kemudian saya akan memberi contohnya yaitu pembuatan pada larutan 1. Next slide, Farah. Nah, yang pertama langkahnya yaitu masing-masing larutan Fe3+ dengan konsentrasi 1 kali 10 pangkat min 3 molar sebanyak 40 ml, CnO3 dengan konsentrasi 4 molar sebanyak 10 ml, larutan KCNS dengan konsentrasi 4 kali 10 pangkat min 3 molar sebanyak 30 ml, dan Aquadis 30 ml dituangkan ke dalam gelas beker yang masing-masing berukuran 50 ml, 10 ml, 30 ml, dan 30 ml. Kemudian labu ukur yang berukuran 10 ml disiapkan. Kemudian larutan Fe3+ dengan volume 4 ml dipindahkan ke dalam labu ukur berukuran 10 ml tersebut menggunakan pipet ukur berukuran 5 ml. Kemudian larutan HNO3 dengan volume 1 ml dipindahkan ke dalam labu ukur menggunakan pipet ukur berukuran 5 ml. Karena volume KCNS di sini itu 0 ml sehingga tidak perlu ditambahkan. Kemudian larutan di dalam labu ukur diencerkan dengan Aquadis dengan volume 5 ml atau sampai tanda batas. Selanjutnya yaitu larutan dikocok hingga menjadi homogen, dan yang terakhir larutan dilabeli sebagai larutan 1. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sona dan Adelia atas pemaparan yang telah dilakukan. Demikian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.